Baik, pemirsa Sobat Kepo yang berbahagia, terkait dengan pembatasan mudik. Nah, jika kami menggunakan diksi pembatasan, bukan pelarangan, karena memang mudiknya tidak dilarang, hanya dibatasi. Jadi ada wilayah Semarang, Kendal, Semarang, Ungaran, Demak, itu boleh gitu ya. Solo Raya boleh, Barlingmas, Cakep boleh. Jadi pembatasan gitu. Nah, ini karena Pak Ganjar sudah masuk, ini saya minta Pak Ganjar dulu deh selaku Ketua Gugus Tugas ini. Kayak tugas ini apa ini himbauan Bapak untuk masyarakat Jawa Tengah, untuk rakyat Jawa Tengah, Pak, termasuk kita ini yang jadi tadi Pak Tasir udah ngendiko, biasanya saya dan Pak Ganjar itu mudik desa gitu. Rong tahun ini nggak bisa mudik, ini piye gitu. Monggo Pak Ganjar. Ya, matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan sehat semuanya. Amin. Jadi kita sudah dikasih gambar yang real, gambar yang nyata. Apa itu India? India itu kejadiannya dua. Satu adalah perayaan ibadah, dan sebenarnya di kita punya juga loh perayaan seperti itu. Itu kan padusan kemarin kalau kita selasa ya. Cuma dia di sungai, di kita alhamdulillah kemarin tidak terjadi itu karena kita sadar semuanya lah. Saya matur nuwun banget partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua adalah pilkada. Kita juga punya pilkada kemarin. Alhamdulillah kita lebih baik. Dan Bapak Ibu tahu nggak, PPKM kita itu niru India loh. Jadi India itu efektif saat itu melakukan penguncian pada level mikro, dan ternyata itu kita adopsi. Cuma begitu dua event besar itu di India lepas, yang terjadi boom, meledak. Dan akhirnya kita kena dampaknya, 10 juta vaksin nggak bisa kita terima. Nah, ini kenapa saya mulai dari cerita ini. Lalu bagaimana dengan mudik? Ya sudah, sekarang kita melakukan mudik. Jadi saya mendorong, silakan Bapak Ibu kalau mau mudik, ajak keluarganya rame-rame ya, saya izinkan, tapi secara virtual. Begitu. Loh ya kan namanya juga harus solusi toh. Loh, yang melarang mudik siapa? Saya nggak melarang kok, boleh tapi virtual. Lalu sekarang saja rembukan dengan teman-teman dari PW Muhammadiyah, kita bisa virtual, kita bisa rembukan toh. Saya melihat wajahnya semua yang hadir di sini, Mas Kolil serius banget ya kan. Ini ada apa ini, toko buka Yuma, namanya kok toko itu bakulan ya Bu. Ada Bu Ulfa di sini, kita bisa ngobrol kok. Mas Wahyono di sini, Pak Taufik, Pak Rahman, Mas Ridwan, Mas Ahyar di Pekalongan lagi serius banget itu. Ngerjain apa ya itu ya. Nah, kita bisa ketemu seperti ini, bisa ngobrol. Tahun lalu saya buat halal bihalal virtual. Kenapa kemudian mesti kita kasih solusi agar kemudian masyarakat lah pripun Pak Gu wong nggih kangen tenanan ngono. Nah, sebenarnya kemarin sebelum rame-rame geger soal mudik dilarang. Loh, kalau mau pulang boleh kok. Kalau Anda mau nyadran, kemarin nyadran saja nggak apa-apa pulang. Yang penting nggak rombongan. Mudik itu kalau rombongan jutaan orang datang mabrur, udah itu yang bahaya. Maka himbauannya pertama dengan visual itu kita sudah diingatkan orang sah mudik. Maka tadi benar sama Pak Tafsir, biasanya kita mudik. Jangan-jangan saya juga irit-iritan sama Pak Tafsir ini kalau mudik. Nah, ini akhirnya enggak. Ya sudah, kita cari cara yang lain. Yang kedua, tentu saja himbauan ini tidak hanya di kita yang ada di sini, Pak Guyuban kita ajak, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat semuanya, kita ajak untuk menghimbau, mengajak masyarakat menyadarkan. Memang proses penyadaran kan butuh waktu ya, harus telaten, sabar, begitu. Yang ketiga adalah di hilirnya ya kita sudah menyiapkan 14 titik untuk penyekatan, 17 titik yang ada di dalam Jawa Tengah, 14 yang di antara perbatasan. Kami juga komunikasi dengan gubernur-gubernur ya, umpama DKI, Jawa Barat kami komunikasi, Jawa Timur kami komunikasi, agar kita lakukan kerjasama ini. Karena kemarin kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, itu yang naik bis itu ternyata nggak ditas dari Jakarta, hanya bahaya ya. Apalagi berangkatnya dari pool, dia tidak dari terminal, udah lepas.
ada juga yang nyewa mobil-mobil plat hitam, ada juga alasan bis wisata. Maka ini modus ini. Jadi kemarin kita lakukan operasi secara random, kita dapat 3, kan bahaya ya. Kejadian di Pati juga sama kan, pulang merasa sehat, mungkin nggak tahu tesnya itu benar atau tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Buat acara manakipan, terus kemudian 38 orang tertular. Nah ini cukup membahayakan. Nah edukasi ini menurut saya penting untuk kita lakukan, dan saya mohon dukungan juga dari kawan-kawan dari Muhammadiyah untuk ikut menghimbau. Dan kita pun kemarin sampai bicara, ntar sholat idnya bagaimana gitu. Karena klaster terawih ada, klaster takziah ada, komplit loh klaster kita itu, klaster sekolah ada, OPRD klaster meneh gitu kan, ya janganlah ya. Makanya kita hati-hati betul. Nah Pak Menteri Agama udah mengeluarkan edaran, maka yang boleh di tempat yang zonanya hijau dan kuning, maka kita siapkan, yuk kita atur, Kemenak, Majelis Ulama, kita ajak bicara, yuk kita atur yuk. Kalau tidak malah lebih clear, mari kita sholat di rumah. Kalau tidak salah himbauan dari Muhammadiyah juga ya. Akhirnya harapan kita bisa menjaga diri gitu. Kalau enggak udah ngeri betul ini. Di India itu Bapak Ibu yang meninggal kan dikremasi ya, krematoriumnya enggak cukup, dibakar di pinggir sungai, terus kemudian mereka yang diobati rumah sakit tumplek-plek penuh oksigen kurang. Wah, cilaka mencit itu. Nah, gambaran itu apa tidak cukup untuk mengingatkan kita. Saya kira kita orang yang paham, bisa belajar, bisa melihat untuk bisa kita lakukan pencegahan-pencegahan. Saya kira agama kita juga selalu mengingatkan ya. Ya mencegah saja, sudah tahu itu wabah kok. Kan kita mesti menghindari wabah itu gitu. Jadi bahasanya kira-kira seperti itu. Tapi kalau bahasa di bawah, ojo ngeyel bro, kira-kira begitu. Betul Mas. Nggih, matur suwun sangat Pak Gubernur, ini luar biasa ini Pak Ganjar ini. Nanti kita mudik luring Pak ya, mudik luring. Mudiknya daring. Nanti saya rencananya Mas, saya mau buat seperti tahun lalu. Halal bihalal saya undang, saya sediakan nanti hadiah. Ya. Malah tahun lalu itu menarik loh. Saya pikir yang ikut halal bihalal seluruh Jawa Tengah, tidak, seluruh Indonesia. Bahkan dari Taipei, Hong Kong, Arab Saudi itu PMI itu ikut. Malaysia, Singapura, wah, malah rame gayeng tenan sampai nemu mahasiswa dari Sudan itu yang nggak bisa pulang malah jalur duit 100. Nah, itu ya, Pak pripun Pak niki kula mboten saged mulih. Lho piye Dul? Lah niki di teng Sudan niku di lockdown ya Pak. Lah terus piye? Mboten entuk bantuan. Wah iki cilaka iki wis mahasiswa. Enten enak capira Mas, 146. Kowe uripe sebulan ki piro kira-kira? Mas, alhamdulillah, Bapak Ibu, ya alhamdulillah. Rupiah itu lebih tinggi daripada mata uang di Sudan yang saya tidak tahu, ya. Dan akhirnya, nggih Pak, niki sak wong gangsal 100.000 Pak sebulan cukup. Akhirnya kita carikan, terus kemudian ada dari Basnas, kita kirim ke sana, terus saya dikirimi videonya, alhamdulillah. Dan itu gara-gara kita halal bihalal virtual. Jadi artinya ada saja manfaatnya. Makasih Mas. Pak Ganjar Pranowo, terkait dengan COVID Pak, terkait dengan COVID, kalau mudik ini, kemudian aspek dari sisi pertimbangan ekonomi, kadang kan orang mempertimbangkannya bukan hanya kesehatan, tapi juga aspek ekonomi. Jadi misalnya Jawa Tengah ini kan lagi nedeng-nedengnya untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif, sektor pariwisata gitu misalnya gitu. Nah ini bagaimana ini Pak Ganjar? Menurut Pak Gubernur ini terkait dengan ekonomi tetap biar jalan, tapi pandemi juga tertangani. Ini apa ini himbauannya ini Pak Ganjar? Iya, kalau mau dua-duanya berjalan dan semuanya sempurna, pandeminya hilang, ekonominya tinggi, enggak bisa. Enggak. Daripada nanti arep-arep ora iso. Jenengan sakit, terus kemudian diperiksa opname ya di rumah sakit, terus kemudian Anda masih mikir aku dodolan warungku sego goreng kayak piye ya gitu. Wah, ini lagi pas buka poso ini mesti laris banget. Ini sampean ini lagi diinfus, ya toh.
infus. Apa yang dengan terus kemudian harus dodolan nganggo infus. Ini saya ceritakan dengan gambar yang gampang. Artinya kalau kondisi seperti ini, istilah Pak Presiden itu rem dan gas. Maka kenapa ada PPKM mikro? Kenapa mikro? Sebenarnya teori ini juga diambil dari India. Kita nyontoh India juga. Kalau PPKM-nya atau lockdown seluruh negara begitu ya, ya yang terjadi semua ditutup. Itu Eropa ditutup loh. Lah iyalah mereka satu daratan kok. Kalau kita menutup itu satu pulau. Kalau satu pulau yang keluar masuk tidak ada itu masih bisa ditutup. Kalau enggak. Kalau teritori pemerintahan mohon maaf, ketika sistem transportasinya masih jalan ya nggak bisa. Artinya seluruh potensi penularan ada. Maka mikro, kalau mikro contohnya lebih kecil. Nah itulah yang kemudian kita lakukan. Jadi kalau kita mau beraktivitas, basis epidemiologisnya juga harus menggunakan data itu. Kalau pakai warna ya zona kuning sama zona hijau masih boleh lah gitu ya. Di beberapa desa remote gitu ya, itu daerahnya nggak ada orang keluar, nggak ada orang masuk. Dan kemudian saya pernah tanya ada di sekitar Ungaran kemarin di Magelang, Pak Bu di sini ada yang penyakitan nggak kena virus corona mboten, ada orang keluar masuk mboten. Maka mereka tidak pakai masker begitu ya kita sampaikan nggak ada orang keluar bagaimana dan kita cek betul data epidemiologisnya maka ya kita edukasi tapi nggak pakai melotot begitu. Artinya ekonomi dengan kesehatan pada rem dan gas itu harus ada prioritas. Kalau kondisi sekarang mulai turun bagus ya ini kita perketat, mulai kita buka sedikit terbatas terus diawasi begitu. Ya tutup begitu. Jadi tutup itu penting, kalau nggak bisa. Nah sekarang lagi perpegan di mana-mana. Wah ini semuanya setengah mati ini. Sekarang itu kalau diomongin gitu malah mendeli coba. Arnes malah kok posone ganjarannya berkurang ini gitu kan gitu. Akhirnya terpaksa kita tetap melakukan edukasi. Ya kita turunkan polisi, kita turunkan Satpol PP untuk mereka mengedukasi. Ya humanis saja diingetin aja. Nah saya minta Mas, ekonomi biar jalan bagaimana? Orang jualan yang takjil, nggak apa-apa jualan saja. Tapi prokesnya diatur, jaraknya diatur, tempatnya diatur, sehingga yang biasanya 1 titik ini, ya titiknya dibagi 5 titik. Kalau perlu jalannya itu dicet-cet kaplingan itu nggak apa-apa, wong jenenge darurat kok. Jadi jalannya kok kotak-kotak ngono kok ora apa-apa. Jadi itu cara ngatur. Pariwisata bagaimana? Pariwisata yang tidak menyiapkan SOP dengan baik nggak boleh buka. Nggak boleh buka. Jadi kita mesti ketat. Jadi yang repot itu sebenarnya itu tadi ekonomi kreatif, pariwisatanya baru, desa wisata, merasa jauh dari pengawasan, sak guleme dhewe lah iki cilaka. Dinas pariwisata saya minta patroli untuk kita ngecek itu Mas. Ya, matur nuwun Pak Gub. Itu artinya juga berarti ada kemarin ada kalau nggak salah ada evaluasi RPJMD itu kan dalam rangka untuk penyesuaian, gitu nggih Pak Gub nggih. Antara lain betul kita fitting pada kondisinya itu. Nggih. Ini saya tak kasih kesempatan warganet yang ikut ini ya. Ini ada yang ngacung-ngacung mau tanya ini. Ada ngacung-ngacung mau tanya. Ini ada Mbak Ulfah dari Demak. Silahkan Mbak Ulfah. Singkat padat mau tanya ke siapa? Kami persilahkan. Halo Mbak Ulfah. Ya, terima kasih Mas Hafid. Selamat sore untuk para pemateri. Perkenalkan saya Ulfa dari Demak. Izin bertanya kepada pemateri maupun nanti siapa yang mau menjawab terkait kebijakan diperbolehkannya berwisata. Jadi memang kalau tadi saya mendengar kita kan menerapkan prinsip kehati-hatian gitu. Jadi memang kita dilarang mudik, tapi untuk wisata ini buka. Jadi kalau memang kita mau berhati-hati, kenapa tidak semuanya saja dipertegas aturannya, kita dilarang mudik, tempat untuk berwisata ditutup, tidak diperbolehkan dibuka, biar nanti kita memang benar-benar konsisten ingin memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Itu Mas Hafid, terima kasih. Oke.
Matur nuwun Mbak Ulfah ini. Wah. Apa? Monggo Pak Gub, ini ada yang tanya ini wong Demak takon kon teges kon nutup kabeh. Ditutup kabeh. Tadi kayaknya Pak Gub jangan buka ya. Mas, pertanyaannya apa? Suaranya koyo nang jero sumur ya soalnya. Oh, enggak gini nyuwun sewu Pak Gub. Jadi kebijakan masalah tempat wisata. Ya. Apa tidak sebaiknya ditutup aja sekalian semua gitu loh. Ya. Nah, jadi pertanyaannya intinya gitu. Nih, terima kasih. Enggak, Bu. Sebenarnya ideal pariwisata ditutup, pasar ditutup, sekolah ditutup, itu ideal semuanya. Maka itulah semua work from home. Tapi tadi pertanyaan di awal juga sama, bagaimana dengan ekonomi? Maka ada mitigasi yang kita lakukan. Itulah yang gas dan rem tadi. Maka tempat wisata yang tidak bisa memberikan satu SOP bagus untuk prokesnya dan kita supervisi mereka melanggar, kita tutup gitu. Tapi yang bisa melakukan SOP bagus, terus kemudian dari dalam ada supervisornya, dikontrol dengan baik, nggak apa-apa, karena sebenarnya adaptasinya berjalan. Umpama contoh nih ya, memang yang besar-besar yang mampu, Borobudur umpama, itu kita jadikan contoh, dia bisa, areanya terbuka, dia bisa lakukan. Tapi yang kecil-kecil memang nggak bisa. Itu di sekitar Borobudur umpama itu ada Taman Kelinci. Waduh, itu sudah kayak kolam lele itu. Jadi waduh, pokoknya luar biasa. Itu kita tutup. Meskipun ada juga Bu Ulfa, ini ada satu bupati, ya lucu juga menurut saya. Malah mereka sampaikan di YouTube, silakan kalau mau buat acara lomba-lomba nggak apa-apa, yang penting protokol kesehatan. Mungkin lomba voli diizinkan, itu mungkin. Begitu saya dapat itu bubarkan saja. Sudah Polres bubarkan, maka Polda bubarkan, saya tanggung jawab, saya bilang gitu. Ini yang begini dukungan. Bayangin aja tadi seluruh pembicara dari keluarga Muhammadiyah semua mendukung bagus-bagus. Nggak ada cara lagi yang sudah ditunjukkan, ya kita ikuti aja. Loh, ini malah kepala daerahnya begini, ayo ramu gitu. Jadi ada Bu yang ukuran-ukuran yang kita pakai. Kecuali yang beling. Umpama ada hiburan malam gitu ya. Hiburan malam itu sampai kenapa sih Pak Ganjar? Hiburan malam itu kok masih ada jalan, memangnya COVID-nya malamnya nggak ada gitu ya, langsung tempatnya di mana gitu. Kemarin ada sudah marah-marah saya IG live begini, ternyata di Jakarta, saya kira di sini gitu. Terus kemudian yang di sini ya langsung tempatnya di mana. Saya pernah dapat foto tempat malam-malam, hiburan malam, tekjing begitu, nggak ada pakai masker, langsung dikirimi videonya, langsung saya kirim, bubarkan malam ini gitu, saya bubarin. Pesta perkawinan aja kita bubari, karena itu sudah umpek-umpekan dan sebagainya. Tempat wisata kita tutup juga ada. Jadi Bu Ulfa begitu. Tapi yang sulit Bu Ulfa, ayo pasarnya ditutup ora. Saya tutup, ini perintahnya Bu Ulfa gitu, aku rapopo wis gitu. Karena ini kita memang nimbang-nimbang itu. Tapi Allah itu kasih kepada kita luar biasa loh ya. Dari sekian pasar tradisional lebih banyak ndablek itu ya. Itu kok ya ora ketularan ngono lho. Aku ya sampai sekarang ini ya Allah, ini luar biasa. Jadi kita kasih kesempatan. Begitu Bu Ulfa, Bapak Ibu sekalian, dan saya harus minta maaf ini hari webinar saya. Ini sudah webinar yang keempat, ini mau kelima. Dan saya sudah 3 jam ini. Apakah saya diizinkan untuk meninggalkan layar ini untuk pindah ke layar sebelah? Ini harus mohon maaf ini sebelumnya. Nggih, matur nuwun sangat Pak Ganjar, matur nuwun sangat. Mboten napa-napa Pak. Pindah jalur itu juga rakyat Jawa Tengah Pak butuh. Butuh ya. Mohon maaf kalau lain waktu nanti kita akan rekamannya di Puri Gede aja nanti kan dengan Pak Tahir. Nggih, dereke Pak Ganjar, sukses sehat nggih. Nggih, matur nuwun.